Di alam bebas, mereka bisa berenang sejauh puluhan kilometer setiap hari, menyelam dalam, dan berinteraksi dengan lingkungan laut yang kompleks. Mereka berburu ikan hidup, bermain, dan menggunakan suara untuk berkomunikasi satu sama lain. Tapi saat lumba-lumba dijadikan hiburan, banyak hal yang berubah. Ruang geraknya terbatas hanya pada kolam buatan. Makanannya pun datang dari ember, bukan hasil berburu. Gerakannya dilatih, bukan alami. Beberapa atraksi mungkin tampak lucu dan menghibur, tapi di baliknya ada tekanan, kebosanan, bahkan stres yang tidak terlihat mata. Lumba-lumba bukan alat hiburan. Mereka makhluk hidup dengan kebutuhan fisik dan mental. Menjaga kesadaran mereka bukan soal kasihan, tapi soal pilihan yang etis. Sebagai calon dokter hewan, kami sangat prihatin dengan eksploitasi lumba-lumba di dunia hiburan. Melalui video ini, kami akan membahas tentang dampak dari praktik ini terhadap kesejahteraan hewan, bioetika, dan solusi keberlanjutan. Mari kita mulai dari fakta kritisnya. Berdasarkan World Organization for Animal Health dan Five Freedoms, lumba-lumba yang berada di sirkus hidupnya sangat memprihatinkan. Yang pertama, ukuran kolamnya tidak memadai. Sebagai contoh, lumba-lumba yang biasanya menjelajah di alam berenang selama 70-100 km, sementara dia di sirkus harus hidup di dalam kolam yang berukuran 10 kali 5 meter. Itu sama dengan manusia yang hidup dalam kamar mandi selama seumur hidup. Yang kedua adalah metode pelatihan. Lumba-lumba adalah makhluk sosial dengan tingkat kecerdasan seperti primata. Seringkali, lumba-lumba diminta untuk melakukan tindakan yang tidak alami, seperti melompat melalui lingkaran ataupun berjalan dengan ekornya, yang mana hal tersebut tidak dapat kita temukan di alam. Dalam praktiknya, seringkali pihak sirkus melakukan hal-hal seperti pengurangan porsi makanan ataupun isolasi sosial, yang mana hal tersebut dapat membawa dampak seperti stres kronis pada lumba-lumba. Studi oleh Jakarta Animal Network tahun 2021 menemukan bahwa 80% lumba-lumba di pertunjukan keliling menunjukkan gejala stereotip, seperti berenang berputar-putar atau menggigit dinding kolam. Dan ini adalah tanda jelas dari gangguan psikologis. Angka kematiannya 3 kali lebih tinggi dibandingkan di habitat alaminya. Ini bukan hanya isu kesejahteraan, melainkan juga bentuk pelanggaran prinsip bioetika. Peter Singer dalam Animal Liberation menegaskan bahwa setiap makhluk hidup yang dapat merasakan sakit juga memiliki kepentingan moral. Menjadikan lumba-lumba sebagai bentuk pertunjukan merupakan bentuk diskriminasi terhadap spesies atau yang bisa disebut dengan spesiesme. Regulasi seperti PP nomor 95 tahun 2012 mengenai kesejahteraan hewan belum cukup kuat. Masih banyak telah hukum yang buat eksploitasi terus terjadi. Padahal OIE sudah menerapkan standar yang cukup ketat untuk satwa akuatik. Contohnya seperti kualitas air, kepadatan, dan juga larangan transportasi yang semena-mena. Pertanyaannya, apakah kita sebagai masyarakat bisa terus membenarkan penderitaan hewan cerdas ini demi 30 menit hiburan? Pertama adalah kebebasan dari rasa lapar dan haus. Di dalam sirkus, lumba-lumba hanya diberi makan sebagai bentuk penghargaan ketika mereka berhasil melakukan sebuah trik. Hal ini menimbulkan manipulasi psikologis yang menggiring lumba-lumba dalam kondisi kelaparan yang terkontrol. Kedua, kebebasan dari ketidaknyamanan. Kolam portable yang digunakan oleh lumba-lumba sangat sempit dan dangkal. Padahal, di alam bebas mereka bisa menyelam hingga kedalaman 500 meter. Sedangkan di sirkus, mereka bahkan tidak bisa berenang lurus 10 meter. Yang ketiga, kebebasan dari rasa sakit dan penyakit. Laporan dari Jakarta Animal Aid Network melaporkan bahwa ia menemukan 70% lumba-lumba sirkus menderita. Yang pertama, luka gesek akibat iritasi gesekan antara transportasi dengan terpal basah. Yang kedua, iritasi dari kulit dan mata akibat klorin yang berlebihan. Yang ketiga, pneumonia akibat stres dan perubahan suhu yang ekstrim. Yang keempat adalah freedom to express natural behavior.
lumba-lumba adalah spesies sosial yang hidup dalam kelompok 10 hingga 30 individu. Di dalam sirkus, lumba-lumba dipisahkan dari kelompoknya dan dipaksa untuk berinteraksi dengan manusia. Hal ini merupakan bentuk penyiksaan secara psikologis. Dari analisis ini, jelas bahwa pertunjukan lumba-lumba bukan hanya tidak etis, tetapi juga secara sistematis melanggar kesejahteraan hewan. Lalu, bagaimana solusi yang tepat supaya konservasi dan pengenalan satwa tetap dapat dilakukan tanpa mengeksploitasi mereka? Pertama, teknologi augmented reality dan hologram dapat menampilkan lumba-lumba secara interaktif. Contohnya, The Dolphin Project di Eropa yang telah menggunakan teknologi ini untuk edukasi kepada anak-anak. Kedua, dukung pusat rehabilitasi seperti Jakarta Animal Aid Network di Karimun Jawa. Di sini, lumba-lumba sirkus direhabilitasi dengan cara dilepas liarkan atau hidup di lingkungan semi alami. Ini adalah model konservasi yang sesuai dengan prinsip One Welfare. Ketiga, kita semua bisa turut berperan dengan menyebarkan fakta melalui sosial media, menekan Pemda untuk melakukan pelarangan terhadap sirkus keliling, serta melakukan wisata yang ramah hewan seperti akuarium edukatif, bukannya pertunjukan. Sebagai insan akademis, kita memiliki tanggung jawab moral untuk menjadi agen perubahan. Mari kita transformasi keprihatinan ini menjadi aksi nyata. Perubahan besar selalu dimulai dari langkah yang kecil. Mari bersama kita wujudkan Indonesia yang lebih beradab bagi seluruh makhluk hidup. Terima kasih.